Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di semua yang hadir pada malam hari ini pulang dengan membawa kabar baik, ya, sukacita, bahkan memiliki harapan untuk hari depan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Jadi apapun masa lalumu bagi saya nggak penting, karena masa lalu adalah sampah. Tetapi saya lebih peduli dengan masa depannya banyak. Kalau masa lalu udah nggak bisa diubah, apapun sudah terlewati. Tetapi masa depan itu sangat bisa dibentuk. Ya, masa depan itu bisa dibuat. Karena masa depan itu masih suci, masih kosong, belum ada gambarnya apa-apa. Dan kabar baiknya, kita semua diberi kebebasan untuk menggambar masa depan seperti apapun yang kita inginkan dan kita harapkan. Ya, karena apa? Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Kita pengen punya masa depan seperti apa, nanti kita akan gambar bareng-bareng. Tetapi sayangnya banyak orang itu bukan gambar masa depan, tetapi sering seperti membaca novel. Tahu membaca novel? Mengulang cerita masa lalunya. Ya, diulang-ulang, cerita masa lalunya diulang-ulang. Saya dulu, ya, berarti kan mengulang cerita masa lalu, ya. Saya dulu pernah ketipu. Saya dulu uang saya hilang. Saya dulu, ya, bahasa kebumen di Lomboni konco-konco itu, ya. Jadi selalu bercerita tentang masa lalu. Itu sama dengan membaca novel. Padahal hidup itu bukan tentang membaca novel, hidup itu tentang menggambar masa depan masih suci, masih kosong, dan belum ada gambarnya apa. Pelajarannya, ya, selama ini hidup itu bukan tentang menerima, tetapi hidup itu bagaimana tentang berbagi. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya, bagi orang lain. Ya, nah nanti hukum-hukum ini akan berjalan, ya, kalau kita sudah berpikir untuk orang lain. Saya selalu katakan, kalau kita sudah berpikir untuk orang lain, siapa yang mikirin kita? Kita akan dipikirkan oleh Tuhan. Tapi seringkali banyak orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, saya sebagai konsultan, saya selalu berpikir untuk orang lain. Karena kalau diri saya sendiri sudah selesai. Artinya kalau bicara untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya sudah selesai. Saya nggak perlu repot-repot untuk, ya, menerima tamu sampai jam 2 pagi, sampai jam 12 malam. Dari pagi tadi tamu banyak sekali, ya. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya peduli, ya, dengan banyak. Kalau diri saya sendiri sudah selesai, ya. Tapi tadi kan sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah yang saya lakukan. Saya, teman-teman yang sudah mengalami kelimpahan, ya, tadi hidupnya harus bermanfaat bagi orang lain. Dan ternyata kabar baiknya, begitu mereka sudah melakukan hal yang sama tadi, mereka semakin diberkahi. Mereka semakin diberikan kemudahan-kemudahan. Bahkan keajaiban-keajaiban dalam hidup terjadi. Ketika mereka juga sudah belajar berpikir untuk orang. Tapi selama ini banyak orang berpikir aku, ya, gimana? Untuk aku aja kurang. Nah, yang seperti ini selamanya akan kurang. Ya, kalau selalu bicara gimana untuk aku aja kurang, biasanya gitu, ya. Nah, itu namanya orang egoisme, itu orang egois. Tapi sudah sadar, toh. Nah, tapi kalau kita berbicara untuk orang lain, urusan kita nanti dipikirkan oleh Tuhan. Benar, kira-kira dipikirin Tuhan enak enggak? Ya, dipikirin panik gue udah seneng, ya. Jamannya dipikirin Tuhan, kan, itu. Jadi, nah, itulah kehidupan seperti itu. Kita akan belajar hukum-hukum. Hukum ini sifatnya pasti. Jadi yang kita ajarkan nanti hukum yang sifatnya pasti. Nah, selama ini banyak orang tidak sadar
menjalankan hukum juga, tapi hukum yang salah. Ya, menjalankan suatu hukum tapi hukum yang salah. Contoh, semua pengen kaya nggak? Pengen ya? Pengen kaya, pengen sukses, pengen uangnya banyak kan gitu. Selama ini apa yang dilakukan? Kalau ada orang mau kaya, mau sukses, mau uangnya banyak, kira-kira selama ini yang dilakukan apa? Kerja keras ya. Selama ini yang dilakukan untuk kaya, sukses, punya banyak uang, kerja keras. Semua gitu ya. Nah, itu hukum yang diyakini selama ini, yang diyakini banyak orang. Jadi kalau mau kaya, mau sukses, mau banyak uang, itu harus kerja keras. Faktanya apa seperti itu faktanya? Bahwa orang yang kerja keras itu pasti sukses. Orang yang kerja keras itu pasti punya banyak uang. Nah, faktanya tidak seperti itu, tapi sampai sekarang masih dipercayain gitu kan. Fakta membuktikan orang itu semakin kerjanya semakin keras, semakin tidak ada uangnya. Ya. Fakta membuktikan orang itu semakin kerjanya semakin keras, semakin tidak nyaman. Ayo biasa ngomong dong, Pak, saya sudah melakukan kerja keras sampai ibaratnya apa? Malam untuk siang, siang untuk malam. Yang ngomong gini punya duit nggak? Kaya nggak? Nggak kaya. Pak, saya ini udah kerja sangat keras sekali, banting tulang. Ya kalau bahasa Jawanya apa? Ketekuk ringgel. Yang ngomong ini kaya nggak? Nggak kaya. Ada lagi yang lebih ekstrim. Pak, saya ini kerjanya sudah sangat keras. Sampai kepala untuk kaki, kaki untuk udah hafal loh. Masa-masa pekerja keras. Kan gitu. Kaya nggak yang ngomong ini? Nggak kaya. Nah, saya sudah ngomong lah, kamu tuh kerja tuh akrobat itu ya. Kepala untuk kaki, untuk kepala kayak orang akrobat itu. Tidak kaya. Kan itu. Tapi diyakini banyak orang. Kalau yang kaya tadi pegawai itu ya, wah jangan-jangan korupsi kan itu kan. Nah, kalau yang kaya tadi orang biasa kok kaya gitu, wah jangan-jangan apa? Mencari ya punya tuyul, punya macam-macam ini itu. Oke, nanti kita rubah ya, mindsetnya kita rubah, programnya kita rubah. Ibaratnya kalau orang kerja keras tadi, itu ibaratnya seperti orang mengejar kupu-kupu. Ya, seperti orang mengejar kupu-kupu. Maka selalu mengatakan tuh cari uang kan gitu kan, cari uang, mengejar uang. Ya, kita ibaratkan uang, rezeki itu seperti kupu-kupu. Nah, selama ini banyak orang polanya itu seperti mengejar kupu-kupu. Capek nggak ngejar kupu-kupu? Ya, tadi capek kan, sampai ke tekuk tadi, sampai gulung komeng tadi. Kupu-kupunya nggak dapat banyak, bahkan ada yang nggak dapat. Karena selama ini tadi polanya mengejar, mencari kan itu. Namanya orang mencari itu juga kadang dapat, kadang enggak. Itu pun banyak enggaknya ya daripada dapatnya kan itu. Oke, sekarang ada cara yang lebih baik ya kira-kira supaya kupu-kupunya itu berdatangan, nggak perlu kita kejar. Ada nggak cara yang lebih baik? Sekarang kan bisa kan? Supaya kita tidak mengejar kupu-kupu, tapi supaya kupu-kupunya itu datang, itu bisa nggak kira-kira? Bisa. Dengan cara apa? Menanam bunga ya. Nah, jadi bagaimana supaya kupu-kupu tadi datang? Ya kita membangun taman. Dengan membangun taman, kupu-kupu itu otomatis datang, tidak perlu kita kejar. Nah, itulah gambaran tentang rezeki, tentang uang itu seperti itu. Selama ini pola banyak orang mengejar uang, ya, mencari uang, mencari rezeki, mengejar rezeki. Semakin dikejar rezekinya semakin lari. Nah sayangnya, jadi bayangkan bahwa otak bapak ibu itu seperti lahan. Seperti lahan itu selama ini ditanami tanaman yang salah. Tanamannya tanaman keras ya. Ibaratnya tanaman keras itu seperti tanaman bambu-bambu yang rembuyung itu yang menakutkan, yang ada ularnya biasanya itu ya. Kupu-kupu nggak mau datang karena apa? Tanamannya menakutkan. Nah, nanti di sini tanaman yang keras tadi dicabut dulu, cabuti semua, dicabuti, dibajak, terus kita tanami bunga, ya, gitu. Supaya nanti kupu-kupu berdatangan.
Nah selama ini banyak orang mengikuti berbagai seminar, itu ibaratnya apa? Lahan yang ada tanaman keras tadi, tiba-tiba dikasih bunga. Kira-kira bunganya bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup. Kalau hidup pun sebentar, paling sehari, 2 hari, 3 hari. Itu kita masih ketika dikasih materinya orang sukses ikut seminar ya, tadi masih ada harapan. Ketika dikasih materi seminar masih semangatnya masih ada. Tapi sehari, 2 hari, 3 hari udah habis lagi, hilang lagi semangatnya. Karena bunga yang ditanam tadi nggak bisa tumbuh. Karena masih ada pohon kerasnya, masih ada tanaman kerasnya. Nah makanya nanti tanaman kerasnya cabut dulu, dibajak, baru nanti tanami bunga gitu loh. Nah nanti kita akan ajarkan prinsip-prinsip untuk menjadi kaya.